Shalom Bapak Ibu sekalian, kita saat ini membahas mengenai pribadi Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Itu adalah pertanyaan yang harus bisa kita jawab dengan baik sesuai dengan firman Tuhan tentunya. Banyak orang mengenal Allah Bapa dan Yesus Kristus, tapi bagaimana dengan Roh Kudus? Apakah dia sekedar kuasa atau pribadi yang bisa kita kenal? Hari ini kita akan membahas siapa Roh Kudus sebenarnya. Roh Kudus adalah pribadi, bukan sekedar kuasa, Bapak Ibu sekalian. Sebagai orang berpikir bahwa Roh Kudus hanyalah energi sebagian orang berpikir bahwa Roh Kudus hanyalah energi atau kuasa dari Tuhan. Tapi Alkitab menunjukkan bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang memiliki kehendak, perasaan, dan pikiran. Efesus 4 ayat 30, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Bahwa Roh Kudus hanyalah pribadi yang bisa merasa sedih. 1 Korintus 2 ayat 11, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang sebagaimana ia kehendaki. Roh Kudus memiliki kehendak. Yohanes 14 ayat 26, Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Roh Kudus mengajar dan berbicara. Jadi Roh Kudus bukan hanya kuasa, tetapi pribadi yang hidup. Haleluya. Roh Kudus adalah Allah. Banyak orang tidak menyadari bahwa Roh Kudus adalah Tuhan sendiri. Alkitab jelas menunjukkan bahwa Dia memiliki sifat ilahi. Yang pertama, Maha Tahu. Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam hati Allah. Tertulis dalam 1 Korintus 2 ayat 10-11. Yang kedua, Maha Kuasa. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku. Dalam Sakarya 4 ayat 6. Yang ketiga, Maha Hadir. Kemana aku dapat pergi menjauhi Rohmu? Dalam Mazmur 109 ayat 7. Ada lagunya Bapak Ibu. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Rohmu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Dan seterusnya. Kisah Para Rasul 5 ayat 3-4. Ketika Ananias berbohong kepada Roh Kudus, Petrus berkata bahwa dia telah berbohong kepada Allah. Jadi Roh Kudus bukan makhluk ciptaan, tetapi Tuhan sendiri yang bekerja dalam hidup kita. Apa pekerjaan Roh Kudus? Roh Kudus memiliki peran besar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Apa saja pekerjaannya? Yang pertama, menginsafkan dunia akan dosa. Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Tertulis di Yohanes 16 ayat 8. Yang kedua, memberi kelahiran baru. Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Yohanes 3:5. Menolong dan menghibur kita. Dialah penghibur yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16. Mengajarkan dan mengingatkan firman Tuhan. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 26. Memberi kuasa untuk bersaksi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kisah 1 ayat 8. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa memahami firman Tuhan dan hidup dalam kekuatannya.
Karunia dan buah Roh Kudus. Yang pertama, ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus, ada dua hal yang akan terlihat dalam hidupnya: buah roh dan karunia roh. Buah roh di Galatia 5 ayat 22-23, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Karunia roh 1 Korintus 12 ayat 8-10, hikmat, pengetahuan, iman, kesembuhan, mujizat, nubuat, membedakan roh, bahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Setiap orang percaya harus bertumbuh dalam buah roh, tetapi tidak semua mendapatkan karunia yang sama. Roh Kudus memberi karunia sesuai dengan kehendaknya. Bagaimana dipenuhi Roh Kudus? Banyak orang bertanya, bagaimana saya bisa dipenuhi oleh Roh Kudus? Alkitab memberi jawabannya. Bertobat dan percaya kepada Yesus. Bertobat dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kisah 2 ayat 38. Yang kedua, berdoa dan meminta kepada Tuhan. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Lukas 11 ayat 13. Hidup dalam ketaatan, jangan padamkan roh. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Semakin kita berserah kepada Tuhan, semakin kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus bukan hanya sejarah atau teori, tetapi pribadi yang nyata dan bekerja dalam hidup kita. Dia menghibur, mengajar, memberi kuasa, dan membimbing kita.